Sandwich generation. Kenapa saya nggak setuju sama istilah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guys, pernah dengar nggak istilah sandwich generation? Sandwich generation itu jadi istilah bagi generasi-generasi mungkin seperti kita-kita inilah ya, yang sudah menikah, yang punya tanggungan anak, dan juga orang tua masih hidup. Kenapa disebut sandwich generation? Karena secara filosofis disebutkan bahwa ya kayak terhimpit. Terhimpit sama apa? Terhimpit sama tanggungan dari harus menghidupi anak-anak dan juga harus menghidupi orang tua. Sandwich generation. Jadi kita kayak di tengah-tengah, kayak terhimpit gitu. Waktu dengar istilah ini dan pembahasan ini, katanya banyak yang bilang bahwa sandwich generation itu adalah generasi-generasi di mana ya kita sekarang ini punya anak-anak masih kecil dan punya tanggungan orang tua. Tapi saya nggak setuju deh sama istilah ini. Kenapa sih kok saya nggak setuju gitu? Karena seolah-olah kita melihat bahwa, memandang bahwa punya anak itu beban luar biasa dan punya orang tua itu beban luar biasa. Sekarang I wanna ask you something gitu. Yang dulu mau nikah itu siapa? Ada paksaan nggak? Ya, ada ancaman, kita bakal ada ancaman nyawa nggak untuk kita menikah dengan pasangan kita? Dan kemudian untuk kita mau malam pertama misalkan dulu, atau misalkan melakukan proses yang mengundang anak lahir ke kita, ada paksaan? Enggak. Pada umumnya kan nggak ada ya. Pada umumnya tidak ada paksaan di situ. Apalagi mengutip dari istilah definisi anak dari Okina Fitriani dalam bukunya Enlightening Parenting, disebutkan bahwa anak adalah tamu istimewa yang kita undang untuk hadir dalam kehidupan kita atas kehendak dan persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik banget nih keywords-keywordsnya. Pertama, tamu istimewa. Kenapa tamu? Karena bakal pergi lagi. Kita nggak bakal selama-lamanya kok sama anak-anak kita. Nggak bakal selama-lamanya sama anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu adalah bekal untuk kita ngambil banyak-banyak pahala kan? Yes. Tamu istimewa. Kita cepat atau lambat pasti bakal berpisah sama anak-anak kita gitu. Cepat atau lambat kita pasti bakal berpisah sama anak-anak kita. Bisa jadi lewat jalur normal. Jalur normal itu dalam arti membesarkan mereka, kemudian mereka nanti menikah, punya keluarga sendiri, dan kemudian berpisah sama kita. Bisa juga lewat jalur yang tanda kutip tidak normal, tapi sebetulnya boleh jadi ini yang normal. Maut. Siapa yang bisa ngira maut? Ada yang bisa ngira maut? Nggak ada. So, sahabat-sahabat sekalian, tamu istimewa ini yang ngundang siapa tadi? Kita, Anda dan pasangan itu yang ngundang. Nggak usah dibahas cara ngundangnya kayak gimana ya. Dan kata kunci terakhirnya adalah di ACC, disetujui, dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di ACC sama Allah gitu. Saya punya seorang sahabat yang kalau nggak salah beliau menikah dari tahun 2007 atau 2008 ya kalau nggak salah. And you know what? Sampai sekarang belum punya anak. Udah dicek secara medis, dicek sperma aman, dicek hormonal sama istrinya itu aman. Semuanya benar-benar baik-baik aja secara laki-laki dan perempuan, sehat semuanya. Tapi belum di ACC sama Allah. Sekarang coba kalau kita ngerenungin itu. Pernah nggak sih sesekali ya, sebelum kita berpikir tentang sandwich generation, coba lihat anak kita, dan misalkan kita masih punya pandangan tentang sandwich generation gitu, pernah nggak kita kepikiran kalau kenapa ya Allah yang nge-ACC kehadiran saya ke sini, kehadiran anak-anak saya ke sini? Padahal ada orang-orang seperti tadi. Kenapa bukan saya aja yang nggak, saya nggak usah di ACC, tapi orang lain aja itu, yang orang-orang seperti itu tadi aja yang di ACC. Mungkin mereka lebih siap, mungkin mereka menanti-nanti. Sih? Maka kalau misalkan kita mau bilang sandwich generation hanya sekedar melihat dari sudut pandang kok kayaknya beban gitu ya. Ini menurut saya pribadi, kenapa saya nggak suka sama istilah sandwich generation? Dari istilahnya ini aja udah istilah yang tidak menunjukkan kebersyukuran. Justru saya pribadi malah ngerasain
secara nominal, rezeki itu kan ada banyak ya, tidak hanya nominal, tapi secara nominal gitu ya, semakin banyaknya anak yang saya rasakan gitu ya, daya juang saya untuk mencari nafkah lebih banyak, dan juga alhamdulillah nominal juga makin lama makin tebal. Itu yang saya pribadi secara subjektif rasakan. Jadi saya justru malah berpikir kebalik, sandwich generation, atau jangan-jangan rezeki saya itu terbantu dengan kehadiran anak-anak kita. Yang mana kira-kira? Waktu saya mikir-mikir kok rezeki semakin lama semakin ditambahkan dengan semakin banyaknya anak, saya malah curiga yang itu. Jangan-jangan yang namanya rezeki saya itu justru malah terbantu dan kehadiran mereka. So, di sini yang pertama ya, kita ngelihat dari sisi anak, nggak pantas deh kayaknya kalau misalnya saya sebutnya sandwich generation. Dan adapun misalkan kita perlu menghidupi mereka, ya iyalah kan itu memang tanggung jawab kita juga. Yang pengen siapa, dan juga maka mari ayo kita responsibel sama mereka. Lalu kemudian, kenapa alasan kedua saya nggak terlalu setuju sama istilah sandwich generation itu adalah sekarang kita lihat sama orang tua kita. Kayaknya nih ini istilah yang sangat-sangat transaksional banget gitu. Transaksional banget. Kita ngerasain orang tua nih kayak gini ya. Aduh, ini transaksional banget gitu. Kayaknya kita nggak punya rasa-rasa terima kasih luar biasa sama orang tua kita. Mungkin ya inilah ya. Saya juga paham sih waktu belajar tentang psikologinya manusia itu, cara berpikirnya manusia itu cenderung mengeneralisasikan sesuatu. Ketika misalkan, mohon maaf, ada perilaku yang kurang berkenan dari orang tua kita, kemudian kita mengeneralisasikan hal itu. Seolah-olah semua perilaku orang tua kita tuh mungkin kurang baik, kurang menyenangkan. Kita dengan mudahnya mendelete kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kita cenderung akan mendistorsikan, menghubung-hubungkan hal yang gak nyambung sama sekali gitu, tentang perilaku orang tua kita sama kesimpulan yang sebetulnya tidak nyambung. Seperti contohnya misalkan, kenapa ya orang tua aku gak pernah nemenin aku ketika beliau sibuk kerja, gak pernah ngedengerin aku, jangan-jangan dia gak sayang sama aku. Ini distorsi pemikiran yang luar biasa. Maka sebetulnya kalau misalnya kita mau lihat lagi sahabat-sahabat sekalian, justru kehadiran kita ada saat ini, detik ini, itu justru kan karena jasa orang tua. Memang orang tua kita bukan orang tua yang sempurna, betul. Mereka juga ada banyak kesalahan-kesalahannya, yes, betul. Tahu nggak sekarang pertanyaannya, kenapa mereka bukan orang tua yang sempurna? Sederhana, karena kita anak yang sempurna bukan. Bukan. Jadi kalau misalkan kita mau hitung-hitungan transaksional, coba deh sekarang, bisa nggak sih menghitung langsung, mengkalkulasikan semuanya, dirupiahkan semuanya? Bisa nggak mengkalkulasikan tentang nutrisi yang dikirimkan ibu Anda secara tidak sadar langsung ke janin ketika kita masih jadi janin? Nggak bisa. Berat kita dulu di perut ibu mungkin boleh jadi mirip kayak ember ya. Ember yang diisi penuh sama air, berat kan? Nah, kurang lebih seberat itu dibawa selama berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Can you feel it? Padahal boleh jadi bisa-bisa aja ibu, bisa-bisa aja kan, bukan masalah mau ya bu, masalah bisa-bisa aja kan ibu kita dulu misalkan atau ayah kita dulu memutuskan untuk mengaborsi, itu bisa-bisa aja gitu. Tapi itu nggak bisa dinilai. Kasih sayang itu nggak bisa dinilai. Ya tahu sih memang ada juga sisi-sisi di mana boleh jadi ibu kita ngecerewetin kita, yes, karena memang itulah ketidaksempurnaan orang tua kita, karena kita juga bukan anak yang sempurna. Tapi ketidaksempurnaan orang tua kita itulah, dari situ kita belajar bahwa mereka sudah berupaya sesempurna mungkin mencintai kita. So, bicara sandwich generation sekali lagi. Kok
saya ngerasa nggak layak ya sama istilah ini nih, nggak banget gitu. Karena justru ketika kita saat ini berkemampuan ya, punya ikhtiar lebih, bisa berikhtiar lebih untuk membantu mereka, menafkahi mereka, orang tua kita, bukankah ini ladang pahala? Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika melihat sandwich generation, justru saya pribadi ngelihatnya bukan sandwich generation ya, tapi farmer generation. Kenapa saya bilang farmer generation? Karena kita seolah-olah tuh jadi punya sawah ya, kanan sawah, kiri sawah. Yang ini adalah dari anak-anak kita, yang ini adalah dari orang tua kita. So, kita melihat farmer generation yang mana kita tanam dari sini. Anakku tanam. Nanamin value, nanamin nilai-nilai, nafkahin mereka, ngasih pendidikan yang terbaik, diskusi sama mereka. This is it. Ini adalah sawah kita, farmer generation. Dan kemudian satu lagi di sini, orang tua gitu ya. Kita juga justru itu, menyantuni mereka, bersikap baik sama mereka, memahami mereka meskipun kita nggak setuju ya. Memahami tidak sama dengan menyetujui. Kemudian apa lagi, jadi anak sebaik-baiknya anak, memaafkan mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan pengasuhan mereka. Wah, ini banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Dan ini luar biasa banget sahabat-sahabat sekalian. Justru jadi gatal ya. Jangan kita bukan sandwich generation sahabat-sahabat sekalian, tapi justru saya melihat bahwa sejatinya kita adalah farmer generation. Maka kalau kita sebagai farmer generation sahabat-sahabat sekalian, satu pertanyaan dari saya untuk Anda mau nggak hasilnya ini panen banyak-banyak? Kalau mau panen banyak-banyak, rawat baik-baik sawah-sawah yang ada di sekitar Anda, sawah-sawah dari anak-anak Anda, sawah-sawah dari orang tua Anda. We do the best yang kita bisa lakukan. Ready, farmers? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.